Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Muhammad Arsil, mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam pada Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang sekarang berada di tahun keempat untuk memaparkan secara singkat media penyiaran radio dan televisi. Kita mulai dari media penyiaran radio. Pada tahun 1896, seorang ilmuwan Italia, Guglielmo Marconi, mematenkan temuannya mengenai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Selanjutnya, pada tahun 1899, Guglielmo Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Prancis dan juga Inggris pada Selat Inggris menggunakan osilator Tesla. Kemudian, pada 1904, John Ambrose Fleming berhasil menemukan tabung audio yang dapat digunakan sebagai penerima sinyal nirkabel untuk teknologi radio yang sebelumnya dikembangkan oleh Guglielmo Marconi. Sekitar tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menciptakan alat yang disebut radio amplifier, yaitu sebuah alat untuk penguat gelombang radio. Alat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio dan mengirim sinyal balik dari tabung audio. Dengan penguat gelombang radio ini, sinyal yang dihasilkan akan meningkat sebanyak 20.000 kali per detik. Edwin Howard Armstrong kemudian menemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang menghasilkan suara lebih jernih serta tidak terganggu oleh cuaca buruk pada tahun 1933. Akan tetapi penemuannya itu tidak banyak didukung oleh masyarakat karena alat barunya itu diciptakan di tengah terjadi pergejolakan ekonomi di dunia sehingga tidak dapat diproduksi secara massal. Barulah pada akhir 1960-an FM ciptaan Armstrong ini menjadi sistem yang dapat diterima oleh masyarakat. Hampir 2.000 stasiun radio FM tersebar di Amerika. Modulasi frekuensi menjadi alat penyokong munculnya gelombang mikro hingga akhirnya FM diakui sebagai sistem unggul yang sangat berpengaruh di segala bidang komunikasi. Itu tadi sejarah singkat pada media penyiaran radio. Selanjutnya, media penyiaran kedua, yakni media penyiaran televisi. Sejarah televisi sudah dimulai sejak abad 18 dengan munculnya beberapa penemuan. Termasuk diantaranya adalah Nipkow disk yang dipatenkan oleh Paul Julius Gottlieb Nipkow. Penemuan ini yang diterapkan oleh John Logie Baird pada cakram pemindainya di tahun 1920-an sehingga akhirnya ia berhasil mentransmisikan gambar yang kemudian didemonstrasikan pada tanggal 26 Januari 1926. Banyak pihak yang menganggap bahwa demonstrasi tersebut adalah demonstrasi televisi pertama di dunia. Demonstrasi Baird merupakan demonstrasi televisi mekanik yang diakui sebagai demonstrasi televisi elektronik pertama di dunia adalah demonstrasi yang dilakukan oleh Philo Farnsworth pada tanggal 3 September 1928. Dan seiring dengan kemajuan televisi elektronik, lambat laun kehadirannya mampu menggeser dan menumbangkan dominasi televisi mekanik. Nah, dari layar hitam putih, tren televisi mulai mengarah ke televisi berwarna. Di Amerika Serikat, televisi berwarna sudah diperkenalkan sejak tahun 1953, namun harganya masih sangat mahal. Kebanyakan stasiun televisi juga masih menampilkan program acaranya dalam warna hitam putih. Situasi ini menyebabkan lambatnya perkembangan dari televisi berwarna. Nah, jumlah penjualan televisi berwarna mulai menunjukkan sinyal yang positif pada tahun 1965. Setelah lebih dari separuh stasiun televisi mengumumkan bahwa seluruh acara prime time akan disiarkan dalam tayangan berwarna.
Meskipun begitu, perkembangan teknologi televisi tidak berhenti pada televisi berwarna. Pada tahun 1900-an, tanda-tanda kemunculan televisi digital mulai terlihat saat teknologi HD TV sedang dikembangkan oleh Sony Corporation dan format analog muse diajukan oleh NHK di Jepang. Perusahaan General Instrument yang bermarkas di Amerika Serikat berhasil menunjukkan bahwa siaran televisi bisa ditransmisikan melalui sinyal digital. Pada akhir tahun 2000-an hingga saat ini, teknologi televisi analog mulai diganti dengan televisi digital secara besar-besaran. Itulah tadi pemaparan secara singkat mengenai sejarah media penyiaran radio dan juga televisi. Beranjak dari sejarah media penyiaran, kita akan membahas sedikit mengenai seberapa penting iklan pada radio dan juga televisi. Seperti kita ketahui bahwa sumber penghidupan, sumber pendapatan dari media penyiaran baik itu TV maupun radio, salah satunya berasal dari pemasok iklan baik itu di radio dan di televisi. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya dari iklan-iklan yang ditayangkan di radio maupun di televisi. Jadi bisa dikatakan kemajuan maupun perkembangan dari sistem ataupun media penyiaran yang ada di tanah air maupun dunia, salah satunya dipengaruhi dari para pemasok iklan. Bagaimana para pemasok iklan ini bisa masuk ke salah satu program dari radio maupun di TV, sehingga media penyiaran radio dan TV mendapatkan income, pendapatan sebagai biaya operasional ke depannya. Saya kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Arsil mohon undur diri. Stay healthy, stay positive, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.